Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi di channel Sahabat Guru PAI. Mari kita bersama meningkatkan kualitas pembelajaran dan karir guru PAI. Baik Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini kita akan membahas tentang Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Nah, jadi di sini kita akan membahas beberapa hal yang penting saja ya, Bapak Ibu, yang memang diperlukan untuk dipahami oleh Bapak Ibu semuanya. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Sahabat Guru PAI. Di bab 3, dalam hal panitia seleksi, ini bagian kelima, ini tentang seleksi. Jadi kita akan bahas sekarang tentang seleksi. Nah, Bapak Ibu, di paragraf 1, ya ini di tahapan seleksinya, ya. Seleksi pengadaan P3K JF Guru tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada pasal sebelumnya, ya, yaitu ada 2 tahap. Yang pertama ada seleksi administrasi, yang kedua adalah seleksi kompetensi. Ya, di sini dijelaskan lagi seleksi administrasi, ya, itu dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran. Nah, ini untuk seleksi administrasinya. Jadi disiapkan administrasi-administrasi atau berkas-berkas yang tadi ya menjadi persyaratan di seleksi administrasi. Itu di sebelumnya sudah pernah dibahas ya di pasal-pasal sebelumnya. Nah, kemudian di paragraf yang keempat ini tentang seleksi kompetensi ya. Kalau sebelumnya itu tentang seleksi administrasi, ini seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada pasal sebelumnya itu dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi teknis, 1, kemudian kompetensi manajerial, 2, dan kompetensi sosial kultural, 3. Ini ya, yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan. Jadi ada 3 kompetensi yang akan dinilai, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial, kultural. Kemudian di ayat yang keduanya, seleksi pengadaan P3K JF Guru dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilakukan dengan wawancara. Nah, ini teknis wawancaranya juga mungkin sudah diketahui ya oleh sebagian besar guru yang melakukan seleksi di tahun 2021. Nah, ini apa saja yang menjadi materi-materi di seleksi kompetensi. Jadi ada kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan ada kompetensi sosial kultural ya. Selain itu juga ada wawancara. Nah, itu ya Bapak Ibu, jadi ada seleksi administrasi dan juga ada seleksi kompetensi. Di paragraf kelima, ya kita akan bahas tentang seleksi prioritas. Ini adalah lanjutan dari yang sebelumnya, ya. Nah, bagaimana tentang seleksi prioritas? Di sebelumnya sudah dibahas ada pelamar prioritas dan ada pelamar umum. Ini bagaimana prioritas masing-masingnya. Nah, kita lihat di sini di pasal 32. Yang pertama, seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Nah, berarti di sini ya untuk pelamar prioritas 1 ya, itu tidak perlu lagi tes ya. Tidak perlu lagi tes ya karena hasil dari prioritas 1 ya, pelamar prioritas 1 itu menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Nah, kemudian di sini, seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Ya, di sini ada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Ya, ini yang sudah dijelaskan juga di sebelumnya. Nah, kemudian di ayat yang ketiga, dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengikuti seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Nah, ini berarti yang
sebelumnya atau di tahun 2021 belum memiliki hasil seleksi, ya, ini menggunakan atau mengikuti ketentuan sebagai berikut. Pertama, di ayat yang A, apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi. Nah, ini mohon maaf ya, tadi karena seleksi kompetensi tahap 1 maksudnya, dan ini seleksi kompetensi tahap 2, ya, ini jika memilih jabatan yang sama, ini berarti dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi. Ini ya, nilai akhir. Nih, nilai akhir yang paling tinggi. Jadi Bapak Ibu kalau bisa memilih jabatan yang sama, ya. Nah, kemudian apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi 2. Nah, ini jika Bapak Ibu di awal ya berbeda pelamarannya, ya, jabatannya yang dipilihnya berbeda, maka nanti yang akan digunakan adalah nilai akhir. Jadi ini lebih beruntung untuk pelamar yang memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi tahap 1 dan tahap 2, ya. Karena yang akan digunakan adalah nilai akhir paling tinggi gitu. Nah, berbeda jika mengikuti seleksi kompetensi 1, ya, tahap 1 dan tahap 2-nya jabatannya berbeda yang dipilih, maka yang akan digunakan adalah nilai akhir seleksi kompetensi 2. Kalau misalkan nilai akhirnya lebih rendah, ya itu berarti sudah menjadi risiko, ya, karena memang berbeda jabatan yang dipilihnya. Nah, kemudian di ayat yang keempat, di sini seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2, ya, ini berarti untuk tenaga honorer kategori 2, ya, dan pelamar prioritas 3, ya, ini untuk guru non ASN, ya, yang ada di sekolah negeri, ya, yang terdaftar di Dapodik. Ini dilakukan dengan menilai kesesuaian. 1. Kualifikasi akademik, kemudian kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang. Nah, ini akan dinilai juga kesesuaiannya. Ya, penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari menteri. Nah, ini nanti akan ada kesesuaian, ya, ada penyesuaian untuk pelamar prioritas 2 dan juga pelamar prioritas 3. Nah, seperti apa penyesuaiannya? Ini nanti ada dari menterinya, ya, dari Pak Menteri itu nanti akan disampaikan tentang penilaian kesesuaiannya. Nah, ini untuk seleksi prioritasnya, ya, prioritasnya. Jadi untuk pelamar prioritas 1, 2, dan 3 itu lebih diuntungkan tentu saja karena sudah mengikuti seleksi di tahap 1 dan tahap 2. Nah, selanjutnya di pasal 33, ini di ayat yang pertama, ya, pelamar prioritas, ya, ini mau 1, 2, atau 3, wajib mendaftar pada sekolah tempat tugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Nah, ini wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugasnya, ya. Ini kalau tersedia kebutuhan yang dibutuhkannya sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademiknya. Nah, kemudian di ayat yang kedua, dalam hal tidak tersedia, nah ini jika tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan kualifikasi Bapak Ibu, ya, di sekolah tempat tugas, maka pelamar prioritas mau 1, 2, atau 3 dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Nah, ini ya. Jadi Bapak Ibu yang tidak ada lowongan atau tidak ada kebutuhan di sekolahnya, berarti boleh mendaftar ke sekolah yang lain. Nah, kemudian di ayat yang ketiga, pemilihan sekolah dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima sebagai P3K. Nah, ini ya. Jadi silakan Bapak Ibu sesuai dengan minat Bapak Ibu, ya, minat pelamar, ya, untuk memilih tempat tugas mana yang akan dilaksanakan nanti ketika menjadi seorang P3K. Nah, kemudian di ayat yang keempat, keputusan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditentukan oleh
PPK. Ini adalah panitia dari pusat ya, dari panitia seleksinya ya. Berdasarkan rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini keputusannya nanti ditentukan oleh PPK ya. Itu Bapak Ibu ini tentang tempat tugasnya ya. Jadi untuk Bapak Ibu pelamar yang tidak ada kebutuhan di sekolahnya, maka boleh mendaftar di sekolah yang lain sesuai dengan minat pelamar. Baik Bapak Ibu semuanya, itu saja video pembahasan tentang Permenpan nomor 20 tahun 2022 ya, tentang formasi P3K. Kami berharap semoga Bapak Ibu yang mengikuti seleksi itu bisa lolos dan menjadi P3K di seleksi tahap yang sekarang ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.